Selamat siang Bu Yanti. Selamat siang Pak Madas. Ya, jadi hari ini bagaimana kabar? Puji Tuhan sangat baik. Ya, oke, mantap ya. Semoga begitu terus seterusnya. Amin. Oke, nah hari ini sebelum melakukan observasi, mungkin besok ya observasinya. Hari ini kita akan melakukan dulu pra-observasi, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, jadi besok itu Ibu akan di mana ya? Kelas berapa? 7C. 7C ya. Ya, Ibu guru mata pelajaran matematika ya. Ya, oke. Nah, di pra-observasi kelas ini ada yang saya tanyakan nanti berhubungan dengan tujuan pembelajaran apa yang akan diberi kepada siswa, maksudnya yang dicapai oleh murid nantinya. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan dengan area pengembangan yang hendak dicapai, apa yang akan dikembangkan dari murid. Selanjutnya yang lain, yang selanjutnya strategi apa yang dipersiapkan nantinya. Ya. Nah, langsung saja ya, berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan dilakukan apa saja? Untuk pembelajaran besok karena materinya adalah operasi hitung aljabar, di sini saya menyiapkan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep operasi hitung aljabar, di mana operasi hitung itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan pembagian. Terus yang kedua, mampu melakukan operasi hitung aljabar dengan lancar dan benar. Dan yang terakhir, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa melalui metode games learning. Oke, jadi nanti materinya adalah operasi hitung aljabar ya. Ya. Yang salah satu yang saya dengar tadi itu yang berhubungan dengan meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar tentang aljabar ini. Ya. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua berhubungan dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh murid nantinya seperti apa ini? Yang pertama mungkin area minat belajarnya dulu. Minat belajar. Yang di pengembangan yang dicapai, karena matematika pelajaran yang agak sulit, jadi saya pakai games learning untuk meningkatkan minat belajarnya. Kemudian kalau untuk materinya tentu saja operasi hitung aljabar itu yang akan kita sampaikan, supaya mereka lancar dalam hitung materi aljabar. Oh iya, jadi yang saya tangkap di sini tadi adalah berhubungan dengan minat belajar ya. Sekarang bagaimana minat belajar siswa, seperti apa? Karena seperti kita tahu bersama, Ya. matematika memang kurang diminati oleh anak-anak. Jadi kalau pembelajarannya membosankan, mereka tidak akan tertarik untuk belajar matematika. Oh iya. Masih akan mengantuk di dalam kelas, kemudian banyak izin dengan berbagai alasan, dan tidak serius mendengarkan penjelasan dan mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi minatnya masih apa ya? Masih kurang terhadap mata pelajaran matematika. Nah, yang Ibu siapkan strategi seperti apa nantinya? Seperti yang saya bilang tadi, untuk strateginya itu saya pakai game dengan diskusi kelompok. Oke, game ya, game dan diskusi kelompok. Game yang seperti apa yang disiapkan? Gamesnya saya akan printkan soal dan jawabannya. Sebelumnya mereka mengerjakan di LKPD. Kemudian setelah itu mereka akan berlomba untuk mengerjakan soal dan jawaban, mencocokkan atau menunjukkan di karton yang saya kerjakan di depan. Menarik sekali ya rencananya ini menggunakan game per kelompok ya. Per kelompok. Oh, game per kelompok. Jadi langsung bermain atau bagaimana? Langsung bermain? Tidak. Tentu di awal dijelaskan dulu materinya, kemudian diberikan lembar kerja KPD, mereka kerjakan dulu di situ. Setelah waktunya selesai, mereka akan berlomba menempelkan soal yang cocok dengan jawabannya di Atas karton. karton itu. Oh iya. Jadi medianya apa
apa saja ini? Jadi kertas kartonnya apa lagi? Kertas karton, lem, oke. Yang pakai spidol lagi atau? Mungkin mau baca. Oh iya, sudah di print memang ya yang Iya, yang sudah di print memang untuk iya. soalnya dan Soalnya jawabannya. dan jawaban yang akan ditempelkan di kertas karton itu. Iya, mereka tinggal pilih kemudian menempelkan di depan. Jadi kalau alat yang lain seperti laptop tidak pakai, proyektor sudah dipakai. Tidak. Iya. Berarti sisa Mungkin saya akan butuh untuk guys briefing kalau proyektor. oh iya, ya. Materi mungkin tidak. Jadi medianya sudah ada media untuk melakukan apa namanya tadi games itu sudah ada ya. Jadi berarti di sini metode pembelajaran apa ya? Seperti oh iya tadi sudah dulu. Game based learning. Jadi nanti dibagi dalam beberapa kelompok itu 5 kelompok. 5 kelompok anggota berapa? Kelompok ada yang 4, ada yang 5. Jadi seperti itu. Jadi saya diharapkan nanti mungkin akan menarik ya seperti itu, sehingga bisa membuat siswa apa minat belajarnya tinggi seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang Ibu dapatkan setelah melakukan diskusi ini apa? Kesimpulannya adalah sebelum mulai pembelajaran harus ada persiapan dulu. Iya, jadi sebelum mulai pembelajaran ada persiapan dulu, mulai dari persiapan apa ya? Apa ya tadi yang sudah kita bilang? Jelas persiapan materi, persiapan alat peraga yang dibutuhkan, media apa saja. Iya. Oke, jadi itu ya. Iya. Saya kira demikianlah apa yang sudah kita persiapkan hari ini seputar sebelum melakukan observasi observasi kelas. Nah, besok kita akan melakukan observasi, semoga dapat berjalan dengan lancar. Iya. Saya ucapkan terima kasih atas diskusi yang singkat ini, semoga bermanfaat buat kita. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terus itu. Oke. Lihat yang ada di atas ini sana. Apa namanya? Mood. Mood. Ya. Jadi sebenarnya ya kayak gitu ya. Ya dibuka satu ini satu ini. Ada lagi galau. Dan lain-lain. Jadi nama dan tuliskan saja yang mana suasana hati di situ. Itu ada berapa pilihannya? Nah, ada angry, apa angry? Ada sad, apa sad? Netral, happy, ada terakhir apa? Excited, apa excited?
lagi bersemangat. Oke? Kembali, nak. Maksudnya mana sekolah ini juga ada yang sedikit atau tidak semangat ya kita akan supaya kita bersemangat sampai akhir. Ada yang sedih, ada yang diajak, ada yang lagi senang, ada juga yang lagi bersemangat. Jadi ibu akan merancang sebuah pembelajaran hari ini, yaitu dengan metode games. Setelah nanti ini boleh ibu minta kalian untuk mengisi ulang. Apakah setelah pembelajaran kalian masih sedih atau ada yang jadi marah, nanti kita lihat setelah pembelajaran. Oke? Jadi yang kita mau belajar hari ini lanjutan dari materi kemarin, operasi, hitung, bentuk, jadi itu hanya mau mereview kembali apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Ada berapa kelas hitung aljabar? Berapa? Apa semua? Nah, kalau masih ingat bagaimana caranya kalau jumlahan? Kalau misalnya ada 2x tambah 3x, ini hasilnya berapa? Ada pangkat 2-nya? Tidak. Ada ya? Kemudian kalau ada ini bagaimana caranya? Kumpulkan yang sama variabelnya. Yang mana semua yang sama variabelnya?
A pangkat 2. Kalau yang begini nantinya lihat caranya. Gimana caranya? 3, kemudian hasilnya A pangkat kemudian A. Kalau perkalian pangkatnya diapakan? Ditambah. Satu jadinya pangkat 2. Kalau pembagian pangkatnya diapakan? Ingat tak? Sekarang ini ibu punya 5 soal yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kemudian lihat catatan di belakang. Jadi kalian akan pasangkan masing-masing nanti satu orang satu pasangkan soal dan jawabannya. Soalnya untuk kertas yang berwarna merah dan jawabannya kertas yang berwarna biru. Lihat. Jadi kalian pasangkan soalnya di samping kanannya jawaban. Di belakangnya ini ada letter. Oke? Bisa dimengerti? Kelompok yang paling cepat selesai dan jawabannya benar akan dikasih hadiah mobil 2. Ada hadiahnya nanti. Ingat coklat? Silakan berjuang kelompok masing-masing supaya dapat coklat. Sudah siap dikerjakan? Oke. Sebelumnya semuanya berdiri. Masih ingat berikutnya kita yang hadiahnya orang marah. Bagaimana ya? Apa video bisa toh? Masih ingat kata-katanya? Kita video ya. 4 little finger, butterfly. 3 little finger, okay, okay. 2 little finger, peace. And 1 little finger, be quiet. Ingat tak? Kalau begitu kita semuanya siap ya. Kita mulai. 5 little finger, 4 little finger, butterfly. 3 little finger, okay, okay. 2 little finger, peace. And 1 little finger. Oke, silakan.
Foto dulu saya di depan sini, di tempat dudukmu. Dari sini, dari sini. Sudah. Oke.
saya mau masukkan di YouTube tuh. Jangan gaya-gaya. Semua kelompok yang sudah siap taruh kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Sini, sini. Bawa satu kursi. Ya sudah, semuanya mundur. 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 Lagi. Lagi. Geser itu meja-meja. Sudah siap ya, siap ya. Bisa mundur lagi? Ya silakan urutkan. Data siapa yang mau duluan masuk? Kelompok ini tolong digeser meja.
itu, jadi nanti tidak ada yang sembarang batender. Jadi masing-masing maju, terserah nomor berapa yang kalian kerja, yang pasti kasih cocok soal dengan jawaban. Soal itu kertas warna merah, oke? Jawaban kertas warna biru. Jadi nanti kalian buka lemnya ini, kemudian tempel gini. Soal sebelah kiri, jawabannya sebelah kanan. Ada pertanyaan? Hati-hati saat membuka, jangan sampai sobek. Oke? Sudah siap? Siap. Memperebutkan 2 buah mobil? Oke. Satu langkah ke belakang, jalan. Satu langkah ke belakang, jalan. Yang maju hanya 1 orang ya. Maju kalau selesai, banyak. Temannya lagi yang maju. 1 orang jatahnya 1 soal. Untuk kelompok berapa tadi yang 6 orang? Ya, soal yang 1 itu tidak ada yang tetapi jadi ditulis saja nanti. Yang paling terakhir. Siapa yang ditulis? Habis saya. Oke. Bersedia? Siap. Siap? Mulai.
Jawaban yang benar semua adalah kelompok 2. Urutan kedua kelompok 4. Urutan ketiga kelompok 1. Urutan keempat kelompok 3. Dan terakhir kelompok 5. Ya, oke. Namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Sportif ya. Nanti selanjutnya kita main game yang lain lagi. Kemudian seperti yang tadi, untuk pelajaran kita hari pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau minta untuk refleksinya, ibu minta kalian mengisi ini ulang, boleh? Mau lihat hasilnya? Ya, yang diisi silakan dulu. Yang diisi itu perasaan kalian saat pembelajaran ya, bukan karena hasilnya, karena salah kamu sudah semua baik. Yang diisi adalah saat belajar tadi, bagaimana saat lombanya, bagaimana perasaan kalian. Oke? Dan yang juara 1 sampai juara, ibu ambil 2 kelompok saja. Nanti hadiahnya besok dikasih. Habis ini kita bawa foto di belakang sih, boleh? Kelompok 2 pulang naik mobil ya.
itu. Sudah di atas. Dan untuk tugasnya nanti ibu kirim di grup saja. Oke? Garis dan oke, setelah ini penghormatan baru kita membahas gerakan ya. Mulai. Siang Ibu Nilu. Bagaimana kabar hari? Ya, biasa. Oke, jadi kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Dimana pada saat itu Ibu sudah melakukan apa namanya, pembelajaran dengan menggunakan apa ya, materi apa yang lalu dia Bu? Pengajar ya, pengajar yang sudah dilaksanakan di kelas 7C ya. Nah, saya mengapresiasi pembelajaran yang telah dilakukan di mana sudah berlangsung dengan baik. Saya merasa bahwa itu sudah bagus, menarik dan menyenangkan buat murid. Nah, jadi hari ini kita sudah melaksanakan observasi yang pada saat ini adalah lembaga terakhir itu pasca observasi. Nah, di sini kita akan berbincang mungkin mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Hal apa ya? Dapatkan dari percakapan kita hari ini. Karena yang kita bahas hari ini pasca observasi berarti di dalamnya ada tindak lanjutnya. Iya. Jadi ini yang ingin dapatkan adalah bagaimana kira-kira perkembangan ke depannya sebagai tindak lanjut. Rencana ke depan, rencana yang lanjut setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas ya. Ya. Setelah itu apa lagi, ada lagi? Iya. Oke. Luar biasa. Saya ulangi kembali bahwa yang ingin Ibu dapatkan dari pembelajaran kita adalah bagaimana tujuannya ke depan, seperti apa setelah
pembelajaran itu kedepannya seperti apa. Ya, berdasarkan pembelajaran yang ibu lakukan kemarin, bisa ibu berikan penilaian sendiri bagaimana, seperti apa sudah yang terjadi. Kalau menurut saya pribadi, pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Walaupun masih ada sedikit kekurangan, namun secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan di modul A dan tersebut. Jadi secara umum sudah terlaksana dengan baik, yang sudah lancar. Ya, sudah lancar dan sudah berjalan baik. Yang sudah berjalan baik itu seperti apa? Kira-kira hal apa sudah berjalan dengan baik? Intinya sudah berjalan sesuai dengan rancangan, kemudian materi yang sudah tersampaikan kepada murid sesuai yang diharapkan, kemudian hasilnya juga sudah sesuai dengan harapan. Ya, luar biasa, menarik sekali ya. Jadi yang sudah baik itu modal metode sudah baik, sudah jelas signifikan, sudah baik. Kemudian materi yang sudah tersampaikan juga dengan baik kepada siswa sudah menangkap materinya dengan baik. Terus hasil dari siswa juga sudah baik, hasil asesmennya. Respon siswa terhadap pembelajaran juga. Ya, respon siswa. Responnya sudah sesuai dengan yang saya harapkan ketika membuat modul. Jadi hasil dan respon siswa terhadap pembelajaran materi sudah sesuai dengan yang diharapkan di modul ajar seperti itu. Oke. Dalam hal-hal yang menyenangkan, yang menurut ibu menyenangkan selama proses itu, terus pembelajaran itu yang menyenangkan itu hal apa saja? Menyenangkan dari saya sebagai seorang guru, yang paling pertama itu adalah saya melihat bahwa siswa dapat menikmati pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Iya, saya melihat respon mereka belajar tanpa merasa tertekan, belajar dengan senang, bukan karena kewajiban, tapi karena mereka senang untuk mengikuti pembelajaran. Siswa sudah menikmati proses pembelajarannya, yang dulunya seperti apa? Kalau mau dibilang, karena mata pelajaran yang saya ambil, mata pelajaran yang cukup berat untuk siswa, mata pelajaran matematika yang sebagian besar siswa tidak menyukai matematika, jadi belajar itu seperti hanya sebuah kewajiban. Hanya masuk di kelas karena jadwalnya sudah jadwal matematika. Duduk belajar, menulis, mendengarkan. Namun yang observasi kemarin ada suasana berbeda. Jadi mereka lebih antusias, lebih semangat, lebih senang. Luar biasa, menarik. Sudah ada peningkatan dari sebelumnya yang dulunya seperti netral saja biasa, tapi setelah adanya menggunakan hal metode yang sudah direncanakan dengan baik, maka hasilnya juga seperti yang diharapkan. Ya, betul. Oke, jadi dulunya siswa kan pada jenjang pada rentan berapa, cuma saya ingat lalu waktu observasi cuma sampai pada 6 ya, dan penilaian terhadap siswa cuma sampai pada level 6. Sekarang sudah 10. Saya rasa kalau sempurna mungkin tidak. Jadi sekarang ya, sudah ada peningkatan yang lebih dari sebelumnya. Ya, itu yang patut diapresiasi, karena dari hasil
pembelajaran kita melihat bahwa mengamati bahwa siswa sudah memiliki motivasi, sudah memiliki minat yang lebih kepada mata pelajaran IPK. Oke. Poin-poin apa saja yang bisa menarik perhatian siswa pada saat pembelajaran? Apa saja yang membuat siswa menarik selama proses pembelajaran? Yang pada saat observasi Iya. kemarin ya. Kalau menurut saya yang pertama itu karena saya membuat tampilan PowerPoint yang menarik untuk siswa. Jadi tidak saja tapi berisi konten-konten yang menarik untuk mereka. Kemudian saya menggunakan metode games, di mana siswa akan belajar sambil bermain games. Jadi saya rasa itu yang membuat mereka terpacu karena di dalamnya ada juga persaingan antar kelompok yang ingin jadi kelompok terbaik, jadi paling cepat, jadi paling benar. Saya rasa itu yang menarik siswa. Iya. Dari metode ini. Oke, jadi luar biasa hal yang sudah didongkrakkan oleh BMT. Gimana yang ibu perhatikan, yang ibu lihat dari siswa berarti mereka berhasil dalam hal karena ibu sudah memberikan tampilan poin yang menarik di saat pembelajarannya, bahan ajar, materi-materi yang menarik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua tadi adalah penggunaan games ya, mereka sambil belajar ada games itu TGT ya, team games turnamen ya, turnamen games yang dalam belajar kita berlomba secara kelompok ya, jadi bukan cuma dalam perlombaan di luar olahraga, tapi dalam kelas juga kita bisa membuat perlombaan antar kelompok yang bisa memacu motivasi minat siswa dalam belajar matematika. Seperti itu ya. Oke, jadi luar biasa. Nah, adakah hal-hal dalam pembelajaran yang ibu ingin tingkatkan yang masih belum ibu masih merasa bahwa itu perlu saya tingkatkan? Kalau dari observasi yang kita laksanakan kemarin, ada beberapa hal yang saya rasa saya perlu tingkatkan. Iya. Yang pertama itu keaktifan seluruh anggota kelompok. Aktifan. Kemudian rancangan KPD-nya juga mungkin akan saya perbaiki agar bisa mendukung hal yang pertama tadi untuk keaktifan semua. Diaktifkan seluruh anggota kelompok, dan yang kedua adalah rancangan KPD yang bagaimana? Begitu keaktifannya anak-anak. Perspektifnya kembali lagi ke penulis. Silakan. Iya. Itu merupakan hal yang mau ditingkatkan ya. Itu menentukan siswa dan membuat rancangan LKPD, LK kerja seperti ini. Setelah itu mungkin ada hambatan yang lain yang berupa hambatan. Kan kalau hambatan kemarin pengelolaan waktu mungkin. Seperti apa kemarin? Karena siswa seperti yang tadi saya bilang keaktifannya, jadi dalam satu kelompok itu ada yang kerja, ada yang tidak kerja karena jumlah kelompoknya, jumlah anggotanya mungkin terlalu banyak. Kalau untuk mata pelajaran matematika memang agak sulit kalau banyak anggota kelompoknya, karena akan berpeluang untuk siswa yang lain hanya menunggu temannya menjawab soal, sehingga waktu pun jadi banyak termakan karena tidak semua aktif dalam mengerjakan. Dan dalam kelompok itu ada satu atau dua orang yang hanya menunggu jawaban dari temannya. Kelompok. Iya. Iya, jadi yang ibu rasa
bahwa itu adalah hambatan adalah pengelolaan waktu ya, di mana siswa dalam kelompok terlalu banyak menghabiskan waktu karena untuk partisipasinya dalam kelompok siswa banyak yang cuma main-main, sehingga ibu masih mungkin menegur ya untuk ya mungkin ribut. Terus apa langkah? Ada lagi hambatannya? Ya hambatannya. Terus bagaimana cara ibu untuk mengatasi hambatan tersebut ya? Yang ibu lakukan kemarin? Untuk kedepannya berarti. Ya, yang maksudnya yang kemarin yang ibu lakukan kemarin hambatan itu apa yang ibu lakukan untuk mengatasi hambatan itu tidak terjadi? Oh, pada saat pelaksanaan itu. Kalau pada saat pelaksanaan itu saya harus akhirnya saya mendatangi masing-masing kelompok dan memberi instruksi kepada kedua kelompok untuk membagi soal yang sudah diberikan di AKPD agar masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab masing-masing satu soal agar semuanya dapat bekerja. Oh iya, jadi langkah yang kampus ya seperti mendatangi setiap kelompok ya, setiap kelompok yang ribut tersebut atau yang tidak aktif, dia pasif ya, namanya pasif, dan kemudian menginstruksikan kepada atau ketua kelompok untuk membagi soal-soal kepada setiap anggota seperti itu ya. Masing bertanggung jawab. Iya jadi di sini apa yang kolaborasi ya, kolaborasi antar siswa dan kelompok. Ya, kolaborasi dan komunikasi. Mungkin saat ini saya akan menyampaikan sedikit hasil dari observasi yang tercapai kemarin berhubungan dengan pembelajaran yang telah itu lakukan, berhubungan dengan aspek yang telah kita sepakati di aspek yang telah ibu rencanakan di awal pembelajaran di saat kita pra observasi di sebelum pembelajaran observasi dimulai. Saya melihat bahwa semua proses pembelajaran tersebut semua aspek sudah strategi sudah terpenuhi ya, dimana yang itu sudah rencanakan aspek-aspek apa saja yang sudah disampaikan waktu itu, saya melihatnya semua sudah terpenuhi. Seperti juga yang ibu bilang tadi, bahwa itu sudah melakukannya dengan baik juga. Saya lihat di sini yang saya catat kemarin, misalnya menggunakan pembelajaran kolaboratif ya. Kalau tidak salah kemarin siswa itu 5 kelompok ya dalam kelas itu. Ya, jadi ibu sudah membagi siswa dalam 5 kelompok yang membuat siswa bisa berkolaborasi dengan sesama kelompok, walaupun masih ada yang pasif ya. Saya melihat juga seperti itu, seperti juga yang ibu bilang tadi, masih ada 1-2 yang pasif. Kemudian saya juga sudah melihat seperti yang ibu bilang tadi, bahwa ibu berkeliling di setiap kelompok untuk memberikan bimbingan arahan. Itu juga yang saya amati sudah seperti itu. Kemudian yang ke selanjutnya, aspek yang ibu siapkan kemarin, strategi itu yang mempersiapkan murid belajar dengan nyaman, yaitu menyediakan mengidentifikasi dulu mood murid ya, dengan menggunakan mood meter. Ya, jadi menggunakan mood meter itu sudah saya lihat dapat memberikan siswa motivasi, karena di awal berarti itu sudah memperlihatkan bagaimana mood mereka di awal, sehingga sampai akhir tercipta mood yang bagus sampai akhir pembelajaran. Saya lihat siswa lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, sudah alat-alat yang disiapkan, bahan yang disiapkan, paket LKPD-nya sudah ada, sudah lengkap saya lihat. Kemudian ditempelkan di dinding seperti itu dan mudah diakses oleh murid. Baik yang kita bilang lah, ada tinggi, ada yang pendek. Nah, jadi mudah diakses oleh murid, sehingga dapat saya katakan bahwa fair, maksudnya tidak membedakan ya, karena
rata untuk semua siswa. Kemudian jangan sampai ada yang di atas terlalu di atas, kemudian yang sesuai yang kelompok itu siswanya anggapnya pendek semua sehingga saya lihatnya mudah semua yang mengakses saat perlombaan itu, saat games itu dilaksanakan. Nah, kemudian speaking juga sudah ikut lakukan. Saya melihatnya murid terlihat antusias ya, semangat untuk belajar, mengembalikan fokus mereka kembali untuk aktif belajar. Ya. Setelah ibu memberikan speaking, saya ingat mereka fokus kembali walaupun mereka ribut. Kembali lagi mereka fokus konsentrasi pada materi yang diberikan ya. Betul. Kemudian strategi yang terakhir yang kemarin itu yang saya perhatikan yang games itu. Saya melihatnya bahwa murid-murid senang sekali dengan games itu karena di awal ibu sudah memberitahu bahwa nanti akan ada games yang akan kita lakukan secara berkelompok. Jadi saya melihat dalam pengerjaan mereka itu sangat antusias sehingga sampai pada penyelenggaraan pelaksanaan gamenya juga mereka sangat tertantang ya, sampai mereka ingin cepat-cepat menyelesaikan dirinya supaya cepat-cepat juga main game tersebut. Iya. Jadi saya merasa bahwa murid-murid lebih aktif dan kreatif dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Nah, bagaimana Ibu mendengarnya? Seperti apa? Apa senang atau sedih? Mobil itu saya ada rasa senang, rasa bangga dalam pembelajaran yang sudah kita rancang ternyata berhasil. Kita melihat sendiri bagaimana anak mereka sangat belajar. Iya. Itu sebenarnya. Iya betul. Ya luar biasa sekali apa yang katakan tadi bahwa dari maksudnya pembelajaran itu bukan hanya rutinitas saja buat siswa, bukan hanya datang sekolah, tapi kita harus memberikan dampak yang baik juga untuk mereka, meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran sehingga mereka tidak datang ke sekolah hanya begitu saja, tapi membawa sesuatu pulang ke rumah. Kota kesusahannya tetap mereka ada isinya sehingga itu yang mereka gunakan di kemudian hari atau pembelajaran selanjutnya. Karena kita tahu bahwa matematika itu bagaimana seperti kita harus tangga-tangganya ya, jadi kesinambungan seperti itu ya. Jadi materi ini kita pakai untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah itu yang merupakan umpan balik yang saya lihat sudah sesuai dengan yang ibu sudah rancangkan, ibu sudah memberitahu buat saya waktu observasi di mana aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik. Saya aktif. Namun ada sedikit yang saya lihat bahwa dalam meningkatkan pembelajaran itu kan ada namanya diferensiasi. Yang kemarin kan itu hanya itu baru saya pada diferensiasi produk ya akhirnya. Diferensiasi produk itu mungkin bisa nanti ada peningkatan dalam diferensiasi proses atau konten seperti itu. Bagaimana ibu melihatnya seperti itu? Saya sudah merencanakan juga sebenarnya ke depannya, karena kemarin itu yang kita pilih hanya berdiferensiasi produk. Ya. Saya akan melakukan entah itu diferensiasi proses atau konten, tergantung nanti sama materinya apa ya. Saya akan sesuaikan dengan materinya dan sesuaikan juga dengan siswa. Mungkin saya akan pelajari lebih lanjut dulu bagaimana diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Karena yang saya kemarin kita bahas baru gambaran umumnya. Kembali saya akan pelajari. Iya, ya menarik. Ya, nanti mungkin kita bisa saling berkolaborasi kembali dan kurang kita perdalam lebih lagi ya.
Nah, saya rasa ini yang menjadi pengamatan terkait dengan proses tersebut. Saya melihatnya ada sisi strategi yang sudah terpenuhi dan yang belum, masih harus perlu ditingkatkan seperti itu. Sekarang kita masuk kepada tindak lanjut atau rencana pengembangan yang akan ibu lakukan ke depan. Berdasarkan percakapan yang telah kita lakukan, apa yang ingin ibu lakukan berbeda. Hal berbeda apa yang ingin ibu lakukan di kemudian hari berhubungan dengan ide-ide pembelajaran atau kegiatan pengembangan diri. Apa saja? Seperti yang tadi kita sudah bahas tentang ke depannya, mungkin yang akan saya lakukan hal berbeda adalah untuk diferensiasinya. Kalau kemarin diferensi produk, mungkin kedepannya bisa jadi saya akan lakukan diferensi proses ataupun diferensiasi konten. Kemudian untuk perbaikan dan belajar dari yang sebelumnya, yaitu pembentukan kelompok juga akan diperbaiki, disesuaikan dengan mungkin dengan minatnya atau dengan cara belajarnya seperti itu. Oke, luar biasa. Kemudian merancang LKPD yang sesuai dengan minatnya. Belajar LKPD sudah jadi semuanya itu berarti diferensiasi ya. Ya, jadi apa tujuan yang konkret yang ingin ibu capai di dalam pembelajaran, menanamkan pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran? Tujuan Konkretnya jelas yang pertama adalah peningkatan hasil belajar, kemudian aktifkan siswa di dalam kelas, kemudian selanjutnya agar siswa lebih termotivasi untuk belajar. siswa lebih termotivasi, murid siswa lebih termotivasi. Jadi tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar murid, tingkat keterlibatan murid dan tesis tadi. Ya itu motivasi, meningkatkan motivasi. Dari hal ketiga ini, apa yang menjadi ukuran keberhasilan? Hasilnya Gimana kita lihat kalau hal tersebut sudah patokannya? yang pertama tentu dari penilaian. Ya. Kemudian bagaimana mereka belajar di dalam kelas, keterlibatan mereka dalam kelas. Kemudian bisa juga dengan menggunakan lembaga observasi. Sebagai ada acuan yang tercantum di lembaga observasi untuk mengukur bagaimana keaktifan mereka dan keterlibatan mereka di dalam belajar. Iya, jadi bagaimana maksudnya keterlibatan itu yang bagaimana supaya ada aktualisasi? Kalau dalam kelompok semuanya aktif dalam mengerjakan. Iya. Saat belajar sama-sama mereka belajar, kemudian ada komunikasi antara siswa untuk membahas materi yang sedang dipelajari. Kemudian saat guru bertanya, siswa menjawab. Begitu juga ketika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, mereka juga aktif untuk bertanya dengan baik. Ya, jadi adanya keaktifan dan adanya komunikasi umpan balik ya antara guru siswa atau siswa dengan siswa. Seperti itu. Kemudian adakah dukungan yang seperti apa yang didapatkan dalam merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi? Nantinya akan membutuhkan dukungan pertama mungkin dari atasan, kemudian dari dukungan rekan sejawat, Iya, sejawat. untuk sharing dan kolaborasi seperti yang dilakukan kemarin, untuk
dan masukan pembelajaran. Kemudian selain dukungan secara moral itu juga kita membutuhkan dukungan secara dana untuk merancang alat peraga atau media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Karena saat kita membuat alat peraga tentu kita membutuhkan alat dan bahan. Itu semua untuk dukungan dan Ibu bilang tadi bahwa dukungan dari atas dukungannya seperti apa dari atas? Seperti memberikan masukan ketika kita menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita, masukan, ada dorongan, dukungan secara moral. Jadi dukungan secara moral atau dorongan dari atasan itu dari kepala sekolah itu yang penting dalam proses pembelajaran. Karena walaupun kita sudah berusaha, kalau tidak ada pimpinan yang mendorong, yang percaya saya apresiasi dari atasan pimpinan. Pembelajaran diferensiasi ini kira-kira dalam waktu kapan akan mulai dilaksanakan? Mata pelajaran matematika hari selanjutnya akan Oh, mulai iya. saya laksanakan dan sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Iya, kalau itu ya. Jadi mulai dari pertemuan selanjutnya ya. Yang tadi kan ibu tadi mengungkapkan ada 3 ya, ada 3 tindak lanjut ke depan. Yang pertama tadi sudah kita bahas panjang lebar mengenai diferensiasi pembelajaran dan diferensiasi untuk murid dalam meningkatkan hasil belajar mereka, keaktifan mereka dan motivasi mereka. Kemudian yang kedua tadi hubungan dengan pembelajaran sosial emosional seperti apa? Bagaimana seperti apa penjelasan itu tentang sosial emosional? Emosional itu menurut saya itu penting karena kita harus tahu dulu bagaimana keadaan perasaannya anak-anak saat mengikuti sebelum dia pembelajaran. Apakah dia sedang ada masalah, rumah atau temannya atau dia kurang sehat, karena kita harus tahu itu bisa kita tahu dengan menggunakan metode KM. Ya, jadi luar biasa ya hal yang sudah dilakukan dan ingin ditingkatkan ya seperti itu. Jadi pembelajaran untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa di awal pembelajaran sehingga ibu bisa memberikan langkah selanjutnya untuk menangani apa yang jadi permasalahan siswa sehingga membuat dampak pembelajaran selanjutnya sehingga memberikan dampak yang baik dan mood yang baik kepada mereka seperti itu ya. Nah, tujuan dari ini apa? Tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini mau ditingkatkan dalam hal apa? Tujuan? Yang pertama tadi ya, kita harus tahu bagaimana kondisi emosional siswa toh. Iya, masih siswa ya. Tujuannya kondisi emosional siswa sebelum mengikuti pembelajaran seperti itu. Iya. Kemudian baik kita bisa mengatur Iya. keterampilan emosionalnya siswa. Jadi maka kita bagus kita ikuti bagaimana keadaan emosinya mereka, tapi kita harus bantu mereka untuk memperbaiki perasaan emosionalnya mereka ketika belajar. Iya, iya seperti itu. Jadi mengatur perasaan mereka seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mengatur bagaimana yang seperti awalnya marah-marah mungkin jengkel dengan temannya masuk dalam pembelajaran. Ya, bagaimana ibu mengatur supaya
mesinnya kembali Kembali netral seperti semula seperti itu ya. Oke. Nah, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari yang pembelajaran emosional. iya. Keberhasilannya adalah bagaimana aktivitasnya dalam pembelajaran. Iya. Aktivitasnya. Karena bagaimana emosional mereka akan terlihat dari tindakan mereka saat dalam membaca. Iya, emosional terlihat ketika Ketika mungkin kalau dia sementara tidak mood atau sementara marah atau sementara ini, pasti dia tidak akan senang saat mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi saya rasa kalau untuk mengukur itu kita lihat dari aktivitasnya di dalam pembelajaran. Islam pembelajaran. Nah, dukungan musik dari siapa saja yang ingin kamu dapatkan, dukungan apa saja yang mendapatkan dalam pembelajaran sosial emosional, meningkatkan diri dalam keterampilan sosial emosional. Dalam pertemuan emosional, saya rasa saya dukung dari pertama dari rumah, dari orang tuanya. Betul ya. Iya, teman-temannya, kemudian dukungan dari teman-temannya juga. Dukungan dari rekan sejawat seperti apa ada? Ya, dari rekan sejawat dengan dukungan saya rasa itu sudah pasti. Kita butuh kalau dalam bentuk sharing mungkin, dalam bentuk apa ya, kolaborasi. Ya. Jadi dukungan yang paling penting itu berarti dari rekan sejawat atau atasan, dan yang paling penting juga berarti dari orang tua wali dan suasana kelas murid teman-teman dalam bagaimana kondisi teman-teman dalam proses pembelajaran tersebut. Bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan, kapan? Maksudnya pembelajaran sosial emosional itu kapan akan dilaksanakan? Seperti yang sebelumnya di pembelajaran selanjutnya sudah akan langsung dilaksanakan. Ya, saya rasa di setiap pembelajaran kita harus tahu bagaimana keadaan emosional tadi. Sudah dua ya, ini meningkatkan di dalam diferensiasi pembelajaran sosial emosional. Nah, terus yang ketiga tadi saya merujuk pada pembentukan kelompok yang mengurangi anggotanya supaya lebih efektif seperti itu ya. Tujuan yang dicapai dari situ kira-kira apa? Supaya apa? Yang pertama, lakukan mereka dalam belajar. Kemudian hasil belajar Hasil belajar mereka akan peningkatan hasil belajar berarti ya. Iya, hasil belajar. Oke. Dalam hal ukuran keberhasilan seperti apa jika apa yang menandakan bahwa kegiatan tersebut sudah berhasil dilaksanakan? Ukuran tersebut. Selain ini ada hal lain menjadi ukuran. Kalau sudah aktif dalam kelas berarti sudah berhasil seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu mungkin dukungan yang seperti apa? Apakah sama dengan yang tadi atau dukungannya? Berarti yang pertama adalah rasanya. Paling penting itu pastinya dukungan ada rasanya. Untuk jawab dari apa lagi mungkin dari
Oh, dari rekan sesama murid berarti. Ya karena seperti apa mungkin itu ya? Dari sesama murid dalam bentuk apa supaya mereka komunikasi antar sesama supaya keterlibatan kolaborasi antara dalam semua kelompoknya seperti itu. Kasih kolaborasi dalam kelompok. Kemudian saya rasa ini sudah lewat kita sekarang. Berarti ini sudah mau kembangkan ke depan untuk meningkatkan keterampilan diri seperti itu ya. Boleh mungkin bisa simpulkan apa yang telah kita diskusikan setelah kita rencanakan kesimpulan dan refleksinya seperti apa ke depannya yang akan dilakukan kita. Yang kita bahas adalah observasi kemarin. Kesimpulannya bahwa observasi sudah berjalan dengan baik sesuai harapan. Kemudian untuk kita juga sudah bahas untuk rencana tindak lanjutnya pastinya akan saya lakukan ke depannya. Kesimpulannya saya harus lebih banyak belajar tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan kembali merancang hasilnya Saya ulangi ya, berarti kesimpulannya bahwa guru ingin bahwa perencanaan yang kita sudah rencanakan tadi yang ada tiga ini kedepannya dapat terlaksana dengan baik. Tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak ya. Kita lebih banyak belajar tentang pembelajaran diferensiasi, sosial maupun membuat karya-karya media inovatif dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, saya lebih bisa sekali akan telah direncanakan. Semoga nantinya bisa terlaksana dengan baik. Nanti kita akan saling berkolaborasi, saling bertanya jika ada yang belum dipahami. Nanti mungkin kita akan melihat kembali ya bagaimana. Saya akan melihat kembali seperti apa perubahan yang telah dilakukan. Mungkin saya bisa masuk kembali ke kelas ibu untuk melihat pembelajaran yang dilakukan supaya kita sama-sama melihat pembelajaran tersebut sudah membuat apa yang telah direncanakan untuk tindak lanjut ini. Saya kira ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya meskipun mengganggu waktunya. Semoga kedepannya kita sama-sama memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Selamat siang.